to my weary soul. Bring the presence of the risen Lord to renew my heart and make me whole. Cause your word to come alive in me. Give me faith for what I cannot see. Give me patience for your purity. Holy Spirit, breathe new life in Holy Spirit, come on my Holy Spirit, may your joy be seen in all I do. love enough to cover every sin, In each thought and deed and every tune. kindness to the greatest and the least, gentleness and songs the path of peace, tender Striving into words of praise, breath of God show, Christ in all. Holy Spirit from creation's start, giving life to all that thou hast made. Show your power once again on earth, cause your church to walk after your ways. The fragrance of our praise arise, lead us on the road to sacrifice, that in unity the face of Christ will be clear for all the world to see. Holy Spirit, living breath of God. Holy Spirit, breathe new life in me. Holy Spirit, in me. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat malam. Kita bersyukur hari ini kita sudah sampai pada Rabu pertama pada bulan Mei. Kita rindu setiap Rabu kita bisa sama-sama berdoa kepada Tuhan, berdoa memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kita dapat recharge kembali. Mari kita datang dengan hati yang haus dan lapar, mari kita mengambil waktu teduh sejenak.
Nas panggilan beribadah hari ini diambil dari 1 Tawarik, pasal 16 ayat 8-9. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggilan namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Mari Bapak Ibu Saudara kita naikkan pujian ini, syukur Tuhan, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Syukur Tuhan. Syukur Tuhan untuk berkat yang Kau beri, ku rasakan tiap hari karena kasih-Mu. Dan syukur Tuhan, cobaan yang ku alami mengajarku menghayati arti kasih-Mu. Tiap liku hidupku membuat ku berserah kepadamu. Luaskan Roh-Mu bekerja di hatiku, hingga saat ini ya Tuhan telah Kau hantar daku, dan ku rasakan damai-Nya bersama-Mu. Syukur Tuhan, syukur Tuhan untuk berkat yang Kau beri, ku rasakan tiap hari karena kasih-Mu. Dan syukur Tuhan, cobaan yang ku alami mengajarku menghayati arti kasih-Mu. Tiap liku hidupku membuat ku berserah kepadamu. Luaskan Roh-Mu bekerja di hatiku, hingga saat ini ya Tuhan telah Kau hantar daku, dan ku rasakan damai-Nya bersama-Mu. Dan ku rasakan damai-Nya bersama-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu. Mungkin dalam hidup kami mengalami segala liku kehidupan, kesulitan hidup, pergumulan hidup. Namun ya Tuhan, kami bersyukur karena kami menemukan Engkau di tengah segala kesulitan yang ada, di tengah lembah kekelaman. Kami menemukan-Mu sebagai sahabat kami, sebagai gembala kami, yang senantiasa berjalan bersama kami, menuntun setiap langkah kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu, karena Engkau adalah sumber kekuatan kami. Kami rindu ya Tuhan, pada malam hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau berdoa kepada Tuhan, kiranya Kau boleh berbicara kepada kami, dan kami siap mendengarnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Markus pasal 12 ayat 38 sampai 44. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam pengajarannya, Yesus berkata,
Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan, memakai jubah panjang, dan suka menerima penghormatan di pasar. Yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu, datanglah seorang janda yang miskin, dan dia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan pimpin kami memasuki bulan yang baru, bulan yang kelima di dalam tahun ini. Tuhan, kami berdoa supaya setiap kami boleh tetap memiliki hati yang rindu untuk dekat kepadamu dan hati yang mengasihimu. Buka hati kami ya Tuhan, untuk mengerti firman-Mu dan menjadi pelaku firman. Kami serahkan waktu ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, seringkali kita menilai seseorang dari besar persembahan yang ia berikan. Jika ia secara rutin memberikan persembahan dalam jumlah yang cukup besar, kita akan berpikir bahwa orang tersebut pasti sangat mengasihi Tuhan dan mungkin dia juga akan sering diajak untuk ikut pelayanan dan diberikan posisi yang tinggi. Orang tersebut mungkin akan menyombongkan diri karena jumlah persembahan yang dia telah berikan, sehingga dia merasa harus mempunyai hak istimewa. Namun, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus menilai seseorang dari besar persembahan yang ia berikan? Di dalam perikop yang kita baca, ada figur yang sangat kontras sekali. Figur pertama adalah ahli-ahli Taurat. Mereka adalah pemimpin agama yang dihormati oleh banyak orang, dan mereka kelihatan seperti orang saleh yang suka berdoa dengan panjang sekali. Sepertinya mereka dekat dengan Allah. Namun, Tuhan Yesus tahu segala sesuatu yang mereka lakukan. Yesus tahu hati mereka dan perbuatan mereka. Mereka berpura-pura dekat dengan Allah, sesungguhnya mereka ingin dihormati oleh orang lain. Bukan hanya itu, mereka bahkan menelan rumah janda-janda. Mereka bukan hanya tidak menunjukkan belas kasihan kepada janda-janda miskin, malah mengambil harta mereka. Yesus menegur mereka dengan keras sekali dan mengatakan bahwa ahli-ahli Taurat pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Figur yang kedua yaitu orang kaya. Banyak orang kaya memasukkan banyak uang ke dalam peti persembahan. Figur pertama dan kedua sangat kontras dengan figur ketiga, yaitu seorang janda. Janda ini adalah seorang yang miskin dan tidak mempunyai suami untuk membantunya. Kehidupan janda di zaman Yesus memang tidak mudah. Dia berada di posisi yang tidak terhormat. Dia bisa menjadi target penindasan seperti para ahli Taurat di masa itu. Ia sangat miskin sehingga hanya bisa memberikan persembahan sebesar 2 peser. Nilai 2 peser ini sangat kecil sekali. Mungkin saja orang bisa mencela dia karena jumlah yang dia beri terlalu kecil. Kelihatan tidak ada nilainya sama sekali. Mungkin janda ini bisa merasa malu. Mungkin dia bisa berpikir, saya tidak sekaya dibanding kepada yang lain. Daripada memasukkan 2 peser, apakah lebih baik kalau saya tidak memberi sama sekali? Mungkin saya tunggu
sampai saya memiliki uang yang lebih banyak, baru saya memberi persembahan, daripada memalukan diri sendiri di depan orang kaya. Tapi janda ini tidak berpikir begitu, karena dia tahu dan jelas akan makna dari persembahan. Maka, walaupun janda ini hampir tidak memiliki apa-apa, tetapi dia tetap seorang pemberi. Perhatikan betapa Yesus memuji janda tersebut, sehingga ia memanggil murid-muridnya dan menyuruh mereka memperhatikannya. Di sini kita bisa melihat bahwa Yesus memperhatikan antrian panjang orang kaya yang memasukkan banyak uang untuk menarik perhatian banyak orang. Jumlah besar rupanya tidak berpengaruh bagi orang kaya, tetapi menghasilkan kehormatan sosial yang besar. Sementara jumlah kecil pemberian sang janda sangat berarti baginya, walaupun tidak mendatangkan kehormatan sosial apapun. Namun Yesus menghargai pemberian janda itu. Ia hanya mempersembahkan sedikit uang, tetapi menurut Yesus, ia mempersembahkan lebih banyak daripada semua orang. Yesus tidak mengatakan janda ini memberi lebih banyak dari salah satu dari mereka, tetapi dia mengatakan bahwa janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Mengapa? Sebab apa yang dimiliki oleh janda itu hampir tidak cukup bagi dirinya sendiri. Semua itulah yang hanya ada padanya, yang bisa dipakainya pada sehari itu. Orang kaya memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Janda ini memberi dengan berkorban. Bapak, Ibu, Saudara, tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Jika kita mengasihi seseorang, kita pasti akan berkorban untuk orang tersebut. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus siap berkorban. Seperti teladan janda ini. Walaupun ia hanya mempunyai uang sebesar 2 peser, tetapi ia mau memberikan kedua-duanya. Padahal bisa saja ia menyimpan 1 peser untuk dirinya sendiri, tidak ada orang yang akan tahu, dan tidak ada yang akan menyalahkannya jika dia melakukannya. Namun bagi janda itu, kemiskinan tidak menghalangi dia untuk mengungkapkan syukur kepada Tuhan. Ketika janda ini memberikan segala yang dia miliki kepada Tuhan, berarti dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan semua miliknya adalah kepunyaan Tuhan. Dia percaya Tuhan adalah sumber kehidupannya. Tuhan pasti menyediakan segala kebutuhannya, dan Tuhan jauh lebih berharga daripada uang. Pemberian janda ini dan perkataan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa nilai persembahan ditentukan oleh harga yang harus dibayar oleh pemberi. Inilah yang membuat pemberian janda sangat berharga, karena dia memberi dengan membayar harga. Teladan janda ini menunjukkan bahwa seremeh apapun orang di mata masyarakat, apa yang dia lakukan sangat berharga di mata Tuhan. Allah tidak memandang status sosial kita, melainkan kesungguhan hati dan pengorbanan kita. Bapak, Ibu, Saudara, seringkali kita menilai seseorang dari besar persembahan yang dia berikan. Karena memang angka bisa dilihat dan bisa dihitung. Hati dan motif kita tidak bisa dilihat dan tidak bisa dihitung. Namun, kita harus ingat bahwa Tuhan bisa melihat. Tuhan melihat hati dan motif kita. Dan itu jauh lebih penting daripada jumlah yang kita berikan. Apakah kita memberi untuk Tuhan atau hanya untuk dilihat oleh manusia? Nilai sebuah persembahan bukan ditentukan semata-mata oleh jumlah, melainkan oleh motivasi dan hati pemberi. Inilah yang membuat persembahan janda ini menjadi bernilai. Yesus melihat kita ketika kita memberi, dan dia memperhatikan bagaimana kita memberi. Ketika Yesus melihat, dia lebih tertarik pada bagaimana kita memberi daripada seberapa besar kita memberi. Di sini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan tidak membutuhkan uang kita.
Jika Tuhan membentukkan uang kita, maka seberapa banyak yang kita berikan akan lebih penting daripada hati kita dalam memberi. Sebaliknya, ini adalah hak istimewa kita untuk memberi kepada Tuhan. Persembahan bukan untuk memperlihatkan kekayaan seseorang, bukan untuk menunjukkan kepada orang lain jumlah persembahan kita. Dan bukan berarti kalau kita memberi dengan banyak, berarti kita lebih mengasihi Tuhan. Dan kalau kita tidak mampu memberi banyak, berarti kita kurang mengasihi Tuhan. Bukan. Tuhan tahu dengan jelas sekali apa motif kita ketika kita memberi. Selama pandemi ini, banyak orang Kristen tidak lagi memberikan persembahan. Karena mereka tidak lagi pergi ke gereja, tidak ada kantong persembahan. Maka mereka tidak memberi persembahan lagi. Mereka lupa untuk bersyukur atas pemberian Tuhan. Ini merupakan satu ujian. Apakah kita benar-benar memahami akan makna persembahan? Apakah kita tetap ingat untuk bersyukur kepada Tuhan? 2 Korintus pasal 9 ayat 7 mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ini mengajarkan kepada kita bahwa di hadapan Tuhan, motif dan hati kita ketika kita memberi lebih menentukan nilai pemberian daripada jumlahnya. Tuhan tidak ingin kita memberi dengan sedih hati atau karena paksaan. Tuhan mengasihi pemberi yang sukacita. Panggilan kita bukan untuk menjadi seorang yang terhormat karena betapa banyak yang kita berikan. Tetapi panggilan kita adalah memberikan seluruh hidup kita bagi Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Apapun yang kita memberikan dengan berkorban dan hati yang mengasihi Tuhan, Tuhan melihat. Dan pemberian kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Memberi persembahan merupakan kesempatan yang hanya ada selama kita hidup. Maka marilah kita memberi persembahan dengan mengingat bahwa Kristus yang tersalib telah memberikan nyawanya bagi kita. Bagaimana mungkin kita tidak mau memberikan diri serta segala milik kita? Apakah kita mau belajar dari teladan janda ini untuk memberi dengan berkorban? Apakah kita mau memberi dengan sukacita? Apakah kita rindu untuk menyenangkan hati Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh terus menuntun kami, mengajar kami tentang kebenaran firman-Mu, sehingga kami mengerti makna dari persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa supaya setiap kami boleh memiliki hati yang seperti janda ini, yang memberi dengan berkorban dan bergantung kepadamu sepenuhnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur atas pemberitaan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini, aku berserah, sebagai respon kita pada Tuhan. Ku berserah pada Yesus dengan tangan yang bebas, dan ku mau mengasihinya selalu bersamanya. Aku berserah, aku berserah, ku berserah pada Yesus, aku berserah. Kita naikkan pujian sekali lagi. Ku berserah pada Yesus dengan tangan yang bebas, dan ku mau mengasihinya selalu bersamanya. Aku
Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa untuk jemaat, khususnya untuk jemaat yang sudah usia indah, agar sungguh mereka boleh Tuhan memberkati mereka, Tuhan boleh melawat mereka, melindungi mereka, mereka yang ada di rumah, mereka yang mungkin ada sakit penyakit, kita doakan agar sungguh Tuhan boleh memberkati mereka dan menolong mereka. Kita juga mau berdoa untuk setiap keluarga di ICLA, agar sungguh Tuhan boleh melindungi dan juga memelihara mereka dalam pekerjaan mereka, keluarga mereka, agar sungguh Tuhan boleh memberkati juga iman mereka. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur sekali lagi atas kebaikan-Mu, dan kami mau berdoa secara khusus bagi jemaat-Mu yang sudah usia indah di ICLA. Kami berdoa bagi mereka ya Tuhan, agar sungguh Kau boleh memberkati pada saat ini. Mungkin mereka yang bergumul, ada secara kesehatan, bergumul sakit penyakit, ada obat-obatan yang harus dimakan, kiranya Kau boleh memberkati mereka, dan juga melindungi mereka ya Tuhan. Kami berdoa agar sungguh terus ada sukacita yang berasal daripada-Mu saja, memberkati mereka, anak cucu mereka, ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk secara khusus bagi keluarga di ICLA, kiranya Kau boleh memberkati mereka, setiap suami, istri, anak, kiranya Kau boleh memberkati pekerja mereka, studi mereka, lingkungan mereka ya Tuhan. Kau juga boleh melindungi mereka dari penyakit COVID yang ada. Kami berdoa ya Tuhan, agar sungguh Kau boleh memberkati keluarga di ICLA. Kami mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita terus mendukung untuk jemaat kita yang bergumul secara kesehatan. Kita terus mendukung untuk Ibu Martina, Ibu Sieni, Bapak Iwan, Bapak Vincent Masio, Bapak Rizwan, Bapak Roni Lim ke dalam tangan Tuhan. Dan mungkin bagi Bapak Ibu Saudara ada yang mengenal jemaat kita yang mungkin tidak disebutkan di sini, mereka yang sakit, mereka sedang melakukan proses pengobatan, mari kita mendoakan mereka di dalam doa kita. Ya Tuhan, kami mau berdoa terus mendukung untuk jemaat-Mu yang sedang bergumul secara kesehatan. Mereka yang harus mengalami treatment yang banyak, terapi, ke dokter, dan juga banyak hal yang harus dilakukan. Ya Tuhan, berikan mereka pengharapan. Berikan mereka kekuatan yang berasal daripada-Mu saja. Kami berdoa untuk Ibu Martina, kami berdoa untuk Ibu Sieni, kami berdoa untuk Bapak Iwan, untuk Bapak Vincent Masio, untuk Bapak Rizwan, untuk Bapak Roni Lim. Ya Tuhan, mohon belas kasihan-Mu bagi mereka, agar sungguh Kau boleh memberikan kekuatan bagi mereka. Hari demi hari ada anugerah Tuhan yang boleh melimpahi mereka. Kami berdoa juga secara khusus bagi jemaat yang sedang sakit, yang sedang bergumul, yang tidak kami sebutkan. Kami berdoa bagi mereka ya Tuhan, kiranya anugerah-Mu cukup bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa bagi jemaat-Mu yang bergumul secara kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada hari Sabtu ini akan ada memorial service untuk almarhum Rusmalia Pemala pada hari Sabtu pada tanggal 8 Mei. Dan kita doakan untuk memorial service ini agar boleh berjalan dengan baik. Dan kita mau berdoa untuk keluarga besar dari Ibu Sumi, Pak Handaya, Ibu Mira, Pak Jeffrey, Ibu Indra juga, dan juga Pak Yus. Kita berdoa bagi keluarga agar sungguh di dalam masa duka ini Tuhan boleh memberikan kekuatan dan menghiburan bagi mereka. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk hari Sabtu ini. Kami berdoa untuk memorial service yang akan diadakan di Rose Hill. Kami berdoa ya Tuhan agar sungguh Kau boleh campur tangan menolong, memberkati memorial service ini, agar sungguh lewat kebaktian ini, mereka keluarga besar, agar mereka dapat dihiburkan, diberikan kekuatan ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Sumi, untuk Pak Handaya, Ibu Mira, Pak Jeffrey, Ibu Indra, dan juga Pak Yus. Kami berdoa bagi mereka ya Tuhan di tengah masa berduka ini, di tengah mereka kehilangan mama tercinta. Kami berdoa ya Tuhan agar sungguh mereka terus boleh dikuatkan. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Memorial service ini ke dalam tangan Tuhan, kiranya Kau boleh turut campur tangan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus. Ku berserah pada Yesus dengan segenap jiwaku. Roh-Nya penuhi hatiku dan
Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendengar berita dari COVID-19 di India, bahwa kasus itu begitu tinggi, dan juga yang meninggal itu begitu banyak sekali. Rumah sakit kewalahan dengan banyaknya pasien, mereka kehabisan oksigen, mereka mengalami kesulitan yang begitu luar biasa. Bapak Saudara, kita mau berdoa bagi mereka, kita terus mendukung mereka dalam doa kita, agar sungguh Tuhan boleh melindungi mereka, agar sungguh case boleh semakin menurun. Kita doakan bagi pekerja medis yang harus bekerja pagi, siang, malam. Kita juga doakan untuk bagi keluarga mereka yang kehilangan anggota keluarga mereka. Kita doakan juga agar sungguh bantuan boleh dapat berjalan dengan baik, dan juga vaksinasi boleh diterima dengan masyarakat India dengan baik. Mari kita berdoa bagi India. Ya Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi India. Kami tahu pada saat ini bagaimana banyak sekali kasus begitu tinggi dan juga banyak dari mereka yang berduka. Kami berdoa ya Tuhan agar sungguh Kau boleh memberikan anugerah-Mu bagi mereka ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan agar sungguh Kau boleh memberkati, melindungi umat-Mu di India. Kami bagi mereka yang berjerih lelah ya Tuhan, bagi petugas medis, bagi mereka yang harus bekerja di lapangan siang dan juga malam. Berikan mereka kekuatan ya Tuhan yang ekstra. Kau boleh melindungi juga keluarga mereka. Kami berdoa juga bagi mereka yang berduka. Kami berdoa bagi mereka, sungguh Kau boleh berikan mereka kekuatan yang ekstra bersatu daripada-Mu saja. Kami berdoa bagi pemerintah. Kami berdoa bagi bantuan-bantuan yang ada. Kami berdoa bagi vaksin, agar sungguh boleh kali ini boleh pulih kembali. Dengarlah seruan doa kami Tuhan yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari yang lalu terjadi kecelakaan di Mexico City. Kereta metro itu terjadi kecelakaan, jadi dalam jembatan itu jatuh dan ada banyak sekali korban. Kita berdoa bagi keluarga yang berduka, kita berdoa juga bagi mereka yang terluka, yang harus dirawat, agar sungguh boleh pulih kembali. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami mau berdoa bagi adanya kecelakaan di Mexico City. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang sekali lagi kehilangan anggota keluarga mereka yang harus ditinggalkan mengalami kecelakaan ini ya Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu bagi mereka, kiranya Kau boleh menolong dalam setiap proses, agar sungguh Kau boleh menghibur mereka. Kami berdoa agar sungguh pada saat yang tidak mudah ini, mereka boleh berharap kepada-Mu saja, mereka boleh melihat kepada-Mu sebagai sumber kekuatan, dan kami percaya pada rancangan-Mu yang indah. Kami berdoa juga bagi mereka yang terluka mengalami kecelakaan ini, agar sungguh Kau boleh memulihkan mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa bagi Amerika. Kita berdoa bagi setiap pemimpin, dan setiap pemimpin sudah Tuhan memanggil dan juga sudah boleh memilih mereka. Kita doakan bagi mereka, doakan bagi pemerintah agar sungguh diberikan kebijaksanaan. Kita doakan juga agar sungguh Tuhan boleh melindungi untuk orang-orang Asian American dari tindakan kekerasan dan juga rasisme yang ada. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Kau sudah boleh memanggil dan juga memilih pemimpin-pemimpin di Amerika ini sebagai orang-orang yang memiliki kuasa di dalam pemerintahan. Kami berdoa Tuhan bagi mereka, agar sungguh Kau boleh memberkati keluarga mereka, memberkati pekerja mereka, memberkati juga di dalam setiap keputusan yang mereka harus ambil bagi masyarakat di Amerika ini. Kami berdoa agar sungguh mereka boleh mengambil keputusan yang bijaksana, yang berdampak baik bagi masyarakat, dan mereka boleh sekali lagi takut akan Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan, agar sungguh bagi orang-orang Asian American, Kau boleh melindungi mereka, menjaga dimanapun mereka berada, agar sungguh tindakan kekerasan ini tidak lagi terjadi di negeri ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada waktu bagi kita untuk berdoa kepada Tuhan. Mungkin kita bergumul secara pribadi, kita hari ini mau berdoa kepada Tuhan, kita sampaikan semua seruan doa kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa.
Ya Tuhan, dengarlah seruan doa kami. Kami berdoa ya Tuhan, agar sungguh Kau boleh terus menguatkan iman kami. Agar sungguh kami terus boleh melihat Engkau sebagai sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami yang hidup. Dan kami mau mengasihi-Mu senantiasa dalam hidup kami. Dan ajar kami Tuhan, agar sungguh kami terus boleh berharap sepenuhnya, beriman sepenuhnya kepadamu saja, walaupun kami menghadapi pergumulan, kesulitan yang kami hadapi ini ya Tuhan. Kami mau menyerahkan segala kekhawatiran kami kepadamu saja, kiranya Kau boleh mendengar seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan sebuah pujian doa Bapa kami. Mari kita mendengarnya dan kita mengamini dari pujian ini. Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengakhiri kebaktian ini, kita naikkan satu pujian, waktu Tuhan pasti yang terbaik untuk kita semua. Sama-sama. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita katakan sekali lagi, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau
melewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengakhiri kebaktian doa ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengambil waktu teduh sejenak. Demikian Bapak Ibu Saudara, kebaktian doa pada malam hari ini. Senang sekali kita dapat berdoa bersama. Bapak Ibu Saudara, pada hari Sabtu ini, jam 7 malam akan ada memorial service almarhum Rus Maria Kumala. Akan diadakan di Rose Hills Memorial Park, Sky Rose Chapel. Mari Bapak Ibu Saudara kita terus mendukung keluarga besar di dalam doa, agar sungguh Tuhan boleh menghibur dan juga menguatkan. Demikian Bapak Ibu Saudara, warta pada malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.